Alhamdulillah ya, alhamdulillah binikmatimas shalihat. Kita sudah masuk tahun yang baru 2024. Insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun yang lalu menjadikan kita membenah diri, mengevaluasi diri untuk terus menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih dekat kepada Allah, hamba yang lebih bertakwa, lebih soleh dan soleha, lebih fokus untuk beramal soleh untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berakhirnya waktu, berakhirnya hari, berakhirnya pekan, berakhirnya bulan, bahkan berakhirnya tahun, itu menandakan waktu kita semakin dekat dengan yang namanya kematian, semakin berkurang umur kita. Paling lama antara 60 sampai 70 tahun. Kita tidak lama di dunia ini, ya. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sebesar apapun pangkat derajat kita, toh kita akan mati. Kita akan kembali. Ya, alangkah beruntungnya orang-orang yang tahu hakikat hidup, tahu makna hidup, dan tahu tujuan hidup. Ya, Masya Allah. Ya, kita tidak akan lama. Ya, pasti akan berlalu. Hari itu akan berlalu. Pekan itu akan berakhir. Bulan itu akan habis. Bahkan tahun itu pun akan meninggalkan kita. Ya, sehebat apapun kita untuk menghindari itu, pasti akan ketemu juga. Bahkan walaupun kita membuat perlindungan, perisai, benteng untuk menghindari yang namanya kematian, walaupun bentengnya setinggi langit, dia tidak akan bisa menghindari yang namanya kematian. Karena itu alangkah bahagianya orang-orang yang hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, ia isi dengan 4 perkara minimal. Ia isi hari-harinya dengan 4 perkara. Yang pertama, 4 perkara itu ia manfaatkan untuk apa umurnya. Ya, gunakan untuk apa umurnya selama hidupnya di bumi Allah ini yang fana ini. Ya, apakah lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak dengan keburukannya? Ya, itu yang harus kita dievaluasi. Yang kedua, ya, yang hartanya, ya, dari mana ia mendapatkan hartanya dan untuk apa hartanya yang ia dapatkan, digunakan untuk apa. Ya. Yang ketiga yaitu jasadnya, ya. Capeknya, lelahnya, penatnya itu apakah karena mendekatkan diri kepada Allah, atau penatnya, capeknya, lelahnya itu karena urusan dunia. Nah, itu. Ya, itu. Mudah-mudahan yang 4 perkara itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah.
kita isi dengan amal-amal soleh, amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk ke episode yang ketiga. Kita masuk majelis tadabbur di surat Al-Bayyinah. Insyaallah subuh ini kita selesaikan surat Al-Bayyinah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Al-Bayyinah atau yang disebut dengan surat Makiyah, surat Madaniyah, atau yang disebut surat Al-Munfaqqin, atau disebut dengan surat Lam Yakun, atau yang disebut dengan surat Al-Qiyamah, yaitu menjelaskan tentang bukti yang nyata datangnya seorang Rasul menyampaikan bukti yang nyata atau kebenaran, ya, Al-Bayyinah. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu bukti yang nyata. Hikmah dan tujuan surat Al-Bayyinah, ya, kita bacakan sebelum kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Jadi surah Al-Bayyinah ini bukti yang nyata untuk orang-orang yang kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahli kitab yang al-musyrikin dan musyrikin
Mereka tidak akan meninggalkan kekafirannya, kemusyrikannya, kecuali datang seorang nabi, seorang rasul membawa bukti yang nyata, membawa kitab yang mulia, kitab kebenaran, yaitu Al-Quran. Setelah datang seorang rasul, nah bermacam-macam ininya. Ya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Ada yang mereka beriman, ada yang tidak. Bahkan ada yang melawan, akan membantah. Begitulah sunnatullah. Kalau kita memberikan sesuatu nasihat, ya ibu-ibu, bapak-bapak, memberikan kabar baik misalnya, boleh jadi di sana ada yang menerima, ada yang tidak. Tugas kita, tugas Rasul hanya menyampaikan kebenaran itu. Nah, bukan tugas kita, wah kamu harus wajib mengikuti, kamu harus wajib menuruti. Enggak. Ya. Tugas kita hanya menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran. Bahkan walaupun kebenaran yang kita sampaikan itu pahit rasanya. Ya. Nah, jadi gitu ya sunatullah. Jadi ketika kita menyampaikan berita baik, pesan baik, nasihatin orang untuk kebaikan, kadang menerima, kadang enggak. Nah gitu ya. Ada yang menerima, ada yang enggak. Nah itu. Alangkah bahagianya orang-orang yang menerima pada saat yang kita sampaikan itu. Kita mendapatkan pahala yang besar. Bahkan pun seluruh orang yang kita ingatkan itu menolak semua, kita tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Sampaikan aja kebaikan. Kalau bisa pada saat kita ingat, kita sampaikan kebaikan itu, ya. Walaupun semua orang kita yakin mereka tidak akan mau, tidak akan mendengarkan, ya sampaikan aja seperti itu. Nah, untuk apa sih tujuannya? Apa Rasulullah mengajak kita untuk menyembah Allah? Ya, tujuannya untuk apa sih? Hadirnya seorang Rasul itu dijawabkan di ayat nomor 5. Kenapa ada yang beriman, kenapa ada yang tidak? Untuk apa tujuannya? Ini jawabannya. Wa ma umiru, jadi diperintahkan illa liya'budullah. Jadi tidak lain, ya tidak hanya untuk apa-apa kecuali hanya liya'budullah. Jadi hadirnya Rasul, hadirnya kitab Allah ini kepada mereka orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin, perintahnya hanya liya'budullah, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, al-mukhlisin, dengan apa? Sebenar-benarnya, dengan penuh keikhlasan, tanpa ada embel-embel yang lain. Nah itu ya, liya'budullah mukhlisin, benar-benar beribadah tanpa ada sekutu yang lain, ya, menghambakan hanya kepada Allah dengan sebenar-benar hamba, ya, jangan sampai ada embel-embel yang lain. Makanya yang disebut dengan mukhlisin, ikhlas. Ya, mukhlisin, dengan penuh keikhlasan, tanpa ada yang lain, apakah itu harta, apakah itu jabatan, ya, apa itu apa ini, tenar, ya, untuk terkenal, ya, tidak, benar-benar ikhlas menyembah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu
perintahnya. Illa liya'budullah, kecuali hanya menyembah kepada Allah mukhlisin, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyuan. Terus habis itu mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah, ya. Habis itu melakukan kebaikan, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, wa yuqimus shalah, dan juga melaksanakan sholat. Nah, sholat ini enggak lepas, Pak, ya, karena tiangnya agama, ya. Wa yuqimus shalah. Setelah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, yaitu bersedekah kepada. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang benar, ya. Makanya salat itu tidak lepas, karena tiangnya agama, kuncinya agama. Jadi wa ma umiru illa liya'budullah. Jadi mereka itu diperintahkan oleh baginda Rasulullah yaitu untuk beribadah kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang patut disembah yaitu Allah, dengan penuh keikhlasan, tanpa paksaan, tanpa embel-embel yang lain. Yang kedua yaitu senantiasa hunafa itu, Bu, bukan jalan yang lurus. Tapi misalnya kita berada di posisi yang di tengah nih, posisi di tengah, ke kanan itu melakukan kebaikan, sedangkan ke kiri itu keburukan. Nah, kita hunafa itu berada di tengah. Nah, hunafa itu cenderung, bahasa kita cenderung ingin selalu melakukan kebaikan. Nah, itu namanya hunafa. Jadi cenderung ingin melakukan kebaikan. Nah, seperti itu. Itu namanya hunafa. Terus yang ketiga wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Karena untuk mensucikan amal-amal ibadah kita, mensalakan amal ibadah kita. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang paling benar, ya. Itulah agama yang lurus, agama yang benar, ya, bukan paling benar ya, Bu, agama yang benar, karena tidak ada yang benar selain agama Islam. Kalau kita nyebut agama yang paling benar, berarti agama yang lain benar. Ya, agama yang benar. Nah, di sini maka disebut agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Nah, itu ya. Jadi itu tugasnya Rasulullah SAW, tugasnya seorang Nabi dan Rasul. Lalu setelah disampaikan itu, nah tetap masih ada yang mau mengikuti, ada yang mau menerima, dan ada yang tidak. Nah, ayat kelima enamnya, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi ada yang orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu, ada yang menerima, ada yang tidak. Kemarin sempat saya sampaikan, nah, termasuk Abdullah bin Salam itu yang menerima dari orang-orang kaum Yahudi min ahlil kitab. Dari orang-orang ahli kitab pun ada yang menerima. Nah, yang tidak menerima ini, Bu, Pak, apa hukumannya? Apa balasannya dari Allah yang tidak menerima, yang cuek dengan kebaikan, dengan cuek apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul, yaitu menyembah Allah, liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dia cuek, masa bodoh, tidak mau salat, mengerjakan salat, wa yuqimus shalah, ya, ada azan, tiba-tiba masih azan, cuek aja gitu ya. Nah, itu hati-hati ya. Wa yuqimus shalah, terus dia tidak mau menunaikan zakat.
Nah, ini termasuk orang-orang innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, yaitu ia akan mendapatkan balasan dari Allah fi nari jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Insyaallah. Dan khalidina fiha abada, dan mereka kekal. Masya Allah. Perkara sholat, perkara zakat itu hati-hati. Kadang ada orang-orang tuh masa bodoh lah mau zakat atau enggak. Nah itu. Apalagi perkara sholat, yang paling utama sholat ini. Bahkan orang yang tidak haji, tidak berpuasa, tidak zakat, masih diucap orang itu masih dikatakan Islam. Tapi kalau sudah perkara sholat, ya sudah keluar dari Islam. Nah itu makanya hati-hati. Makanya di sini disebut perintahnya sholat. Wa yuqimus shalah. Nah itu balasannya fi nari jahannam khalidina fiha. Masih aja sudah ada bukti yang nyata, sudah ada kebenaran, sudah kita tuh tahu kalau itu kebenaran, masih aja ego kita, ya nafsu kita tidak mau menerima. Nah itu hati-hati itu. Ya. Ada nih perintah kebaikan, ngajak kebaikan, ya. Perintah kebenaran itu sudah tahu baik, sudah tahu benar, masih aja kita nggak mau mengikutinya atau masih malas-malasan. Itu ada yang salah itu di hatinya itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ini selain dia masuk neraka, Bu, fi nari jahannam, masuk neraka jahannam, ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Yang biasa kita sebut buruk-buruk manusia apa? Monyet. Apa lagi, Bu? Apa lagi yang buruk-buruk ini? Apa? Anjing, ya babi, ya. Tapi ternyata ada yang lebih buruk dari itu. Insya Allah. Hati-hati, Bu, Pak. Jadi ada orang manusia yang dia tidak menjalankan perintah Allah, ya, beribadah kepada Allah. Bahkan dia lebih hina, lebih jijik, lebih jahat, lebih buruk dari hewan. Na'udzubillah. Ada enggak di Indonesia kelakuannya melebihi? Itu banyak ya, Bu. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jaga kita ya. Innalillahi. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita masuk yang ayat yang berikutnya, Bu, Pak. Yaitu innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Insyaallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti perintah Allah, mengikuti apa yang telah disampaikan baginda Nabi, apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, yaitu beriman. Orang-orang yang beriman selanjutnya ia melakukan amal-amal soleh. Nah, jadi tidak cukup beriman, Bu. Ya, oh saya yakin ada akhirat, saya yakin ada surga dan neraka, ya. Tapi dia tidak melakukan amal soleh, ya sia-sia.
Nah, itu ya. Di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Nah, ini sesungguhnya orang-orang itu rugi, celaka kalau dia apa? Wa amil illal ladzina amanu. Dia beriman. Nah, beriman ini tidak cukup, Bu. Dia termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka karena dia hanya cukup beriman saja. Nah, disempurnakan dengan apa? Wa amilus lihat, beramal soleh. Nah, ternyata dia beriman dan beramal soleh juga termasuk yang rugi nanti. Watawa saubil haqqi watawa saubis sabr. Jangan masuk surga sendirian. Ya, ajak itu saudara-saudaranya. Ingatkan tentang kebaikan, amal-amal soleh. Ajak itu. Nah, gitu. Ya, nah itu ya. Terus ulaika hum khairul bariyah, kata Allah, mereka itulah termasuk orang-orang yang sebaik-baiknya makhluk. Masya Allah. Mudah-mudahan kita masuk di ayat yang ini, yang kedua, bukan yang pertama. Insya Allah. Nah, tadi kan orang-orang yang mengingkari, orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak mengerjakan salat, tidak mengindahkan zakat, ya, cuek terhadap salat, zakatnya, tempatnya di neraka jahanam. Nah, sekarang orang-orang yang beriman terus mengerjakan amal salat itu tempatnya di mana? Nah, jawabannya ada di ayat terakhir, ayat 8. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Masyaallah. Inilah balasan orang-orang yang beriman dan dia senantiasa beribadah kepada Allah hari, detik, menit, jam, ya, lakukan umurnya untuk beribadah kepada Allah, untuk mengerjakan sholat, untuk zakat. Nah, balasannya jazaa'uhum 'inda rabbihim, yaitu jannatun adanin tajri, yaitu ia mendapatkan surga adan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min tahtiyal anhar, insyaallah di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidi nafiha, mereka kekal di dalamnya selama lamanya abada. Insyaallah. Nah, Bu, capek, lelah kita dalam ketaatan kepada Allah, ya, itu tidak akan Allah tidak akan yang namanya sia-sia. Ya, Allah tidak akan pernah tinggal diam. Allah tidak pernah tidur. Beda orang yang bangun malam dengan tidak. Orang yang zikir 1000 dengan zikir 100. Beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin capek ia dalam ketaatan kepada Allah, akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang itu tidak dilihat. Orang lain tidak melihat kecapeannya, kelelahannya, tapi percayalah, Allah memperhatikan, Allah melihat. Ya, makanya amalan-amalan tersembunyi itu amalan yang sungguh dahsyat, Bu.
Karena hanya Allah yang melihat, orang lain tidak. Orang-orang yang senantiasa beramal tersembunyi itu, Masya Allah, ya, boleh jadi dia tidak terkenal di bumi, tapi dia bisa terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang-orang yang seperti itu akan disukai, ya, disukai bahkan dicintai oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Kenapa? Dia senantiasa beramal amalan yang tersembunyi. Masya Allah. Jadi Allah menancapkan kecintaan, kesukaan terhadap dia, ya, hamba-hamba yang lain, karena ada spesial di dalam dirinya. Ada amalan yang tersembunyi di dalam dirinya. Kok kadang kita tuh ini ya, kenapa kita mencintai dia? Ya, tiba-tiba kita kok apa ya, tenang sama dia, ya, suka terhadap dia. Boleh jadi karena kebaikannya, wajahnya yang soleh, wajahnya yang teduh. Nah itu Allah tancapkan dalam ini. Bahkan kadang kita mendengarkan nasihatnya dia baru sekali, tapi cintanya, sukanya sangat luar biasa. Nah itu. Karena Allah tancapkan ke dalam dirinya cinta. Karena Allah mencintainya. Dan penghuni langit dan penghuni bumi pun mencintainya. Ya. Nah itu karena keistiqomahannya, karena keikhlasannya yang luar biasa. Dia berdakwah benar-benar karena Allah, bukan karena sesuatu. Makanya ulama itu ada ulama yang benar-benar lurus, ada ulama yang su, ada kiai yang su, ada ustadz yang su. Nah itu bisa dilihat dari kehidupan sehari-harinya, bisa dilihat dari kepihakannya, bisa dilihat dari bahkan bisa dilihat dari wajahnya. Nah itu ya Bu, dari kehidupan sehari-harinya. Ya. Jannatun 'adanin tajri min tahtiha al-anhar. Insyaallah. Bu, senang enggak Bu melihat mendengar percikan air? Ya, senang enggak? Air, apalagi air hujan. Waduh. Masya Allah. Dengar air aja Bu, air yang turun, percikan air. Enak ya Bu ya? Sejuk. Apalagi masuk ke dalam jannahnya Allah. Insya Allah. Saya punya gambaran ya Bu ya. Tapi di sini ada enggak ya? Enggak. Oh di satunya. Jannatu 'adanin tajri min tahtiha al-anhar. Apalagi air yang mengalir, Masya Allah. Luar biasa. Dan kita Insya Allah mudah-mudahan selama-lamanya di sana. Khalidina fiha abada. Jangan gadaikan 60 tahun, 70 tahun itu ya, umur kita, waktu kita ya, dengan perkara dunia. Ya. Jannatu 'adanin tajri. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, ya. Jadikan itu di tangan kita. Ya. Kitalah yang menguasai dunia, kitalah yang mengendalikan dunia. Ya. Bukan dunia yang mengendalikan kita. Dan jadikan akhirat itu di hati kita. Ya. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Nah, sudah saatnya kita mengevaluasi tahun kita ini, tahun baru ini. Ya. Mudah-mudahan kita semakin fokus terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah enggak main-main lagi dengan urusan dunia, dengan urusan akhirat. Sungguh-sungguh kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hakikat hidup ya beribadah kepada Allah, ya.
dan umur kita sudah berkurang dan berkurang, ya. Dan kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal, ya. Jangan sampai kita menyesal yang tiada artinya. Makanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, ketika dihadapkan di padang mahsyar nanti di mahkamah, ya, hari penghakiman, jadi semua akan dihisab, Pak Bu, semuanya akan dihisab. Nah, tapi orang-orang kafir ini, ya, termasuk hewan pun akan dihisab. Hewan itu akan dihakimi, Bu. Cuman dia tidak ada balasan kalau masanya, ya. Tapi makanya di surat An-Naba ayat 30, ya, mereka akan dijadikan turab, ya. Dijadikan ini ayat terakhir surah An-Naba, ya. Turab itu tanah. Ya laitani kuntu turaba wa yakunul kafiru ya laitani kuntu turaba, akan menjadi debu yang bertebaran. Jadi hewan-hewan itu akan dijadikan debu yang berdebaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kafir itu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang melakukan apa yang Allah larang, mereka itu nanti pengen ya laitani, ya Allah, kembalikan ke buminya Allah, kembalikan aku lagi ke buminya Allah. Ya, bahkan pas di persidangan nanti, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jadi penyesalan yang tidak ada artinya sampai mereka itu, ya Allah jadikan aku seperti turab, kata orang kafir itu, orang-orang musyrik, orang yang membangkang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka, ya Allah jadikan aku menjadi seperti turab yang tidak akan dibalas, yang tidak akan dihisab. Nah, itu ya. Tapi tidak ada artinya penyesalan itu. Oleh karena itu, selama kita masih ada umur, masih ada waktu, mari kita fastabiqul khairat, melakukan kebaikan demi kebaikan. Ya, mudah-mudahan tahun 2024 ini kita semakin dekat sama Allah, semakin fokus kita dengan persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala, semakin soleh, semakin soleha, semakin bermanfaat, semakin berkembang, semakin sukses fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hikmahnya, Bu, hikmah dari surat ini, jadi saya sampaikan kemarin Ubay bin Ka'ab itu menangis. Yang pertama, jadi Ubay bin Ka'ab itu 2 kali menangis. Yang pertama menangisnya karena namanya disebut oleh Allah. Yang kedua, Ubay bin Ka'ab ini menangis, apakah selama ini amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kita sholat, kita zakat, kita melakukan kebaikan, ia menangis. Apakah amal-amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sudah benar dengan syariat Islam, dengan tuntunan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ribuan ruku, ribuan salat kita lakukan. Apakah amalan kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu? Yang menangis. Yang kedua, selanjutnya ia menangis karena apakah dosa-dosanya yang ia lakukan selama masa hidupnya diampuni Allah atau tidak.
Nah, itu ya Bu. Pernahkah kita menangis atas dosa-dosa kita? Kapan kita menangis atas dosa-dosa yang kita lakukan? Atas amal-amal yang sedikit yang kita lalaikan? Amal-amal yang begitu banyak peluangnya kita cuekkan? Ya. Berapa banyak kita melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, amanah-amanah yang Allah berikan. Ya, itu. Marilah kita berevaluasi diri, muhasabah diri, terus jangan lelah, jangan capek untuk kalau bisa bukan hanya setahun kita untuk mengevaluasi diri. Kalau bisa setiap detik, setiap menit, setiap hari kita mengevaluasi diri kita agar kelak kita selamat fid dunya wal akhirah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada kebaikannya, ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun karena kelemahan dan kedaifan saya, kefakiran ilmu saya. Mudah-mudahan Allah ampuni semuanya, dosa-dosa kita semuanya Allah ampuni. Tahun 2023 semua dosa-dosa kelalaian kita selama itu Allah ampuni semuanya. Dan di 2024 ini semakin Allah bimbing kita dalam ketaatan, semakin serius, semakin fokus kita dalam mencari bekal, menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin sukses, semakin bermanfaat, dan Allah lindungi kita dari bisikan-bisikan syaitan, dari godaan-godaan syaitan untuk menyerumuskan kita ke dalam nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.